Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bersama dalam renungan satelit saat teduh 5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara, marilah kita siapkan hati kita dengan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang kepadamu memohon kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu ya Tuhan, melimpahi kami, memberkati kami, memenuhi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta dapat melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap pendengar. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, biar Engkau jamah sembuhkan. Di antara mereka ada yang dalam kesulitan, Engkau berikan jalan keluar. Yang susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami berseru dan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Hari ini renungan kita terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 16 ayat 22 sampai ayat 24. 3 ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir dari surat 1 Korintus ini. Bunyinya demikian: siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Kata terkutuk di sini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata anathema. Dan kata ini juga digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia menyurati orang-orang di Galatia. Dalam kitab Galatia pasal 1 di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9, 2 kali Yesus menyebutkan siapa yang terkutuk. Dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita melihat di sini, di dalam surat Korintus ini, dalam bagian akhirnya Paulus setelah memperingatkan gereja di Korintus yang hidup dalam dosa, yang hidup di dalam berbagai macam kecemaran, sekalipun mereka mempunyai banyak karunia-karunia rohani. Tapi Paulus mengingatkan supaya mereka menyadari, supaya mereka hidup untuk mengasihi Tuhan. Sehingga dia berani berkata, katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Menarik sekali, Paulus menyambung dengan kata Maranatha yang dalam bahasa Arab ini berarti Tuhan datang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi dengan adil setiap orang. Sehingga gereja haruslah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga mereka berubah dari hidup yang cemar kepada hidup yang benar. Marilah kita sebagai gereja Tuhan hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bukan berpura-pura mengasihi Tuhan. Bahkan ayat 23 dia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Ini menunjukkan dorongan kepada jemaat di Korintus itu bahwa ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau mengasihi Tuhan, yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran, yang mau meninggalkan kecemaran-kecemarannya. Kasih karunia digunakan kata charis yang juga berarti anugerah. Kata charis atau anugerah ini adalah pemberian cuma-cuma dari orang yang tertinggi kepada orang yang rendah tanpa membayar atau dengan secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa menuntut balasan dari orang yang diberikan, dan diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kita, orang-orang yang diterima oleh Tuhan, diampuni dosanya, sesungguhnya tidak layak
bagi Tuhan karena dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu. Tetapi oleh karena anugerah kasih karunia, oleh kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Marilah kita meninggalkan kecemaran. Hiduplah di dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia. Sebab orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, dikatakan firman Tuhan, ada kutuk turun atasnya. Dan disamakan dengan orang-orang yang memberitakan Injil palsu, Injil yang tidak benar. Terkutuklah mereka. Dan Paulus berkata, akhirnya dikatakan, kasihku menyertai kamu sekali. Menunjukkan bahwa sekalipun Paulus sudah menegur mereka, kasihnya ada tetap kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.